memahami potongan-potongan sirah nabawiyah, perjalanan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak sekali potongan-potongan sirah nabawiyah kehidupan Nabi yang amat penting dan bermanfaat buat kita. Tapi dalam waktu pagi hari ini coba kita lihat salah satu potongan dalam hidupnya, lebih sempit lagi dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan perang Khaybar. Perang Khaybar. Pernah dengar kata-kata Khaybar? Pernah ya, alhamdulillah. Pernah ke Khaybar? Belum, sama saya juga belum ke Khaybar. Kalau ada suka dengar nasyid atau lagu-lagu Islami di daerah-daerah Palestina, Syria, Jordan, itu sering ada nasyid judulnya Khaybar, Khaybar. Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Kenapa? Karena betapa bersejarahnya peristiwa perang Khaybar ini. Sangat bersejarah. Sebagaimana bersejarahnya perang-perang Nabi yang lain. Ada perang Badar. Apalagi Pak setelah itu? Ada perang Uhud. Apalagi? Perang Khandaq atau perang Ahzab. Apalagi setelah itu? Ya betul. Apa tadi? Perang Hudaybiyah. Mohon maaf, saya sudah pernah bahas Hudaybiyah. Belum ya, tadi saya mau bahas Hudaybiyah tapi nggak apa. Yang hari ini coba kita bahas perang Khaybar. Kapan atau di mana Khaybar ini? Khaybar ini terletak 150 km ke arah utara dari Madinah. Ada Mekah. Mekah ke Madinah itu lebih kurang hampir 450 km. Kalau naik bis lewat tol sekitar 5 jam. Kalau naik kereta api, sekarang sudah ada Pak, kereta api dari Mekah Madinah itu sekitar 1,5 jam. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita rezeki dan hidayah sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, dan sampai ke tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Cuma tolong nanti kalau sampai tempat-tempat suci tersebut jangan sibuk selfie, gitu Pak ya. Jangan sibuk apa? Ya, ulama-ulama Mekah Madinah memperingatkan keras jemaah-jemaah Indonesia yang sibuk apa? Selfie. Masuk Mekah selfie. Lagi tawaf selfie. Di belakang makom Ibrahim selfie juga. Kesibukan selfie lupa doa. Pada tempat-tempat itu tempat-tempat yang mustajab. Yang lebih menyakitkan hati lagi kalau di tempat-tempat yang justru harusnya menangis malah selfie. Misalnya apa? Lembah Uhud. Lembah Uhud itu kalau sekarang tempat parkirnya bis. Jadi kalau ziarah ke Uhud, ke Bukit Uhud, bis itu parkir. Tempat parkirnya bus itulah yang dulu adalah lembah Uhud. Tempat Hamzah wafat, dibelah dadanya, diambil hatinya oleh Hindun. Disitulah kadang-kadang orang Indonesia apa tadi? Selfie. Harusnya bersedih. Nabi saja bersedih ketika Hamzah wafat. Baik. Kembali ke tadi, di mana Khaybar? Khaybar adalah 150 km ke arah utara dari Madinah. Madinah utara 150 km, disitulah Khaybar. Ada apa di Khaybar? Khaybar ini tempat ngumpulnya orang-orang Yahudi setelah diusir dari beberapa tempat. Pernah ketemu orang Yahudi Pak? Belum. Tapi orang-orang mirip-mirip Yahudi pernah? Di Indonesia nggak ada orang Yahudi, tapi mirip-mirip Yahudi ada. Tingkah lakunya kayak Yahudi, keimanannya mirip orang Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Bahkan pernah belum lama lagi rame-ramenya isu Az-Zaitun. Nah ya,
Az-Zaitun itu ketika peringatan 1 Muharram Az-Zaitun dihadiri oleh seseorang pakai baju Yahudi. Betapa menyakitkan hati peringatan 1 Muharram di masjid dihadiri oleh orang pakai baju apa? Bintang Daud, dan dia dikasih waktu untuk berceramah sekitar 10-15 menit dengan bangganya mengatakan, saya penganut Bintang Daud. Bintang Daud simbolnya Yahudi yang segi 6 itu ya. Baik, kenapa orang-orang Yahudi ngumpul di Khaybar? Pertama, setelah perang Romawi dengan Yahudi. Jadi Yahudi ini bapak-bapak yang Allah muliakan itu perang dulu. Perang dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala mengutus Musa dan Harun alaihissalam untuk sebenarnya mengangkat harkat dan derajat kehormatan marwahnya orang-orang Yahudi dari tertindas di zaman Fir'aun untuk merdeka. Tetapi ngelawan mulu. Nah itu ciri khas Yahudi pertama apa? Melawan mulu. Bahasa Inggrisnya tambeng. Tahu tambeng Pak? Kalau orang Jakarta tuh suka gitu. Tambeng lo dicentil gitu. Nah begitulah orang Yahudi. Melawan mulu, tambeng pertama. Kedua, suka bohong. Bohong sama Nabi, bohong sama kaum muslimin, bohong sama Allah aja dibohongi. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berdusta. Mereka membohongi Allah Ta'ala. Ya. Ada kawan saya pernah tinggal di Birmingham, di Inggris, di UK. Itu bersebelahan dengan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi kalau hari Sabtu nggak boleh hidupin lampu. Nggak boleh apa? Hidupin lampu. Semua listrik nggak boleh hidup kalau hari Sabtu. Nah kalau hari Sabtu jam-jam 5, dia tahu orang-orang muslim sholat, ditunggu depan rumah. Ketika orang muslim sudah pulang dari masjid, mau pulang ke rumahnya, lewat kan, lewat rumahnya, dipanggil, tolong nyalain lampu. Dia nggak nyalain lampu, yang nyalain siapa? Orang yang lewat. Sebenarnya kan nggak boleh nyalain lampu, tapi dia bilang, saya nggak nyalain lampu, yang nyalain orang lain. Itu tuh ciri khas Yahudi, suka apa? Suka ngebohong. Sama dengan cerita di surat Al-Baqarah ketika nggak boleh mancing di hari Sabtu. Dia nggak mancing di hari Sabtu. Hari Jumat sore dia tebar jala. Sabtunya nggak mancing. Hari Ahadnya diambil apa? Ikannya. Ngebohongin Allah. Itu ciri khas kedua. Baik, dalam banyak peperangan mereka kalah. Kalau mereka kalah, diusir dari daerahnya. Jadi Yahudi itu di mana-mana diusir dari daerahnya. Ya. Nah, ketika perang sama Romawi kalah, diusir dari daerah Romawi, nyebar. Nyebar kemana? Nyebar ke Yaman. Nyebar ke Yaman. Di Yaman banyak orang Yahudi. Itulah yang membuat Yaman sampai sekarang nggak pernah aman. Perang terus. Yaman Utara dengan Yaman Selatan perang. Bersatu. Malah perang sama sekarang Saudi, Arab Saudi perang terus. Baik, mencar ke Yaman. Di Yaman perang lagi sama orang Nasrani. Itu nanti kisah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, perang sama orang Nasrani. Sehingga dikatakanlah kaum Nasrani dari Afrika, dari Habasyah, Ethiopia dikirim ke Yaman perang. Ya. Itulah kenapa nanti pada saat Nabi mau lahir ada tentara bergajah. Dari mana gajahnya? Dari Habasyah, Ethiopia, Sudan. Ya. Kalah di Yaman, mereka nyebar. Nyebarnya beberapa ngumpul di Madinah. Beberapa sudah ngumpul di Khaybar. Jadi di Khaybar ngumpullah orang-orang Yahudi, sebagian di Madinah. Yang di Khaybar ngumpul nih kebiasaan Yahudi. Berikutnya, bikin benteng. Kenapa? Tahu benteng Pak? Apa benteng Pak? Tembok tinggi. Ada sekitar 9 sampai 10 benteng di Khaybar. Bikin benteng di Khaybar 9 sampai 10 benteng. Yang paling terbesar disebut dengan benteng Naim. Nanti kita bahas sedikit benteng Naim. Nah, sebagian ngumpul di Madinah.
Yang ngumpul di Madinah inilah yang disebut dengan Bani Quraizoh, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. 3. Bani Quraizoh, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. Inilah ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah, bertemu dengan 3 suku Yahudi. Ya. Jadi di Madinah itu, kalau sedikit kita bahas peristiwa hijrah, ada suku Aus dan suku Khazraj, itu orang Arab. Ada suku tadi itu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizoh, itu orang Yahudi. Yang orang Arab ini, suku Aus dan suku Khazraj, itu diadu terus oleh orang Yahudi. Diadu terus, Pak. Nah, bahasa Jakartanya provokator. Ini perang bukan setahun 2 tahun, berabad-abad perang suku Aus dengan suku Khazraj. Lihat di surat Ali Imran ayat 102. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus gimana sambungannya? Habis waktu. Wa dzkuru nikmatullahi alaikum id kuntum a'daan. Dulu kalian perang. Ini cerita tentang Madinah. Id kuntum a'daan. Dulu kalian perang terus. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kemudian dengan umat Allah kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala hafratin minan nar. Kalian dulu di pinggir jurang neraka. Kenapa perang terus? Perang ini yang provokatornya siapa tadi? Yahudi. Nabi datang dipersaudarakan, termasuk membuat perjanjian dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizoh. Sedikit saja tentang peristiwa hijrah. Ketika Nabi sampai Madinah, ada 3 yang dikerjakan. Bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Betul, tapi Kuba dulu, tapi yang kedua Masjid Nabawi. Yang bangun bersama-sama Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan Aus dengan Khazraj, Muhajirin dengan Ansor. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan Yahudi. Agar apa? Agar tidak ada perang di dalam Madinah. Tidak boleh saling fitnah, tidak boleh saling ejek, tidak boleh saling ganggu antara kaum muslimin, Muhajirin, Ansor dengan orang-orang Yahudi. Begitu perjanjiannya. Dan inilah yang dipakai oleh para pendiri negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Kita punya perjanjian negeri ini, namanya apa, Pak? Pancasila. Yang nanti diperjabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Apa lagi, Pak, sambungannya? Udah lupa ya? Ya nantilah dipelajari lagi, besok ujian. Apa tujuan negeri ini? Ini yang perlu kita pahami, sehingga nanti kita paham ya, kenapa persi pemilu, kenapa jangan berantem, kenapa jangan gontok-gontokan, kenapa kita mesti jaga negeri kita. Itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Mensejahterakan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kita, ikut ketertiban dunia, dan seterusnya. Ada 4 tujuan negeri ini. Ini materi P4. Masih apa Pak P4? Udah lupa ya. Baik, kembali ke tadi. Jadi orang-orang Yahudi nggak boleh mengganggu, nggak boleh mengejek, nggak boleh berantem. Ya. Tetapi pertama, Bani Qainuqa, ada seorang muslimah beli emas di pasar Yahudi. Muslimah pakai hijab, beli emas di pasar Yahudi. Orang Yahudi biasa dagang 2, dagang emas sama dagang senjata. Sampai sekarang. Sampai sekarang betul Pak ya? Lihat, yang megang toko emas siapa? Yahudi Asia, Chinese. Siapa yang dagang senjata? Yahudi. Sampai sekarang. Baik, kembali ke kisah ini. Ada seorang muslimah pakai hijab, beli emas.
Ketika lagi beli emas, tawar-menawar, kemudian nunggu emasnya dicetak. Ketika nunggu emas dicetak, dia duduk di bangku. Pas lagi duduk di bangku, orang Yahudi yang penjual emas itu, salah satunya datang ke belakangnya perempuan muslimah yang pakai hijab dan duduk di mana? Di bangku. Di hijab itu Pak, belakangnya ada kan gitu ya? Apa namanya itu ya? Buntutnya lah ya. Ini kan panjang jilbabnya. Bagian belakang buntutnya hijab itu diiketin di bangku. Di mana? Diikat di bangku. Ketika selesai emasnya, dia bangun. Karena bagian dari hijabnya diikat di bangku, pas bangun apa? Terbukalah hijabnya. Teriaklah si wanita ini, demi Allah, engkau telah mengganggu aku yang muslimah dan mencerabutkan pakaian hijab yang Allah perintahkan itu. Begitu kata si perempuan. Ada orang muslim lewat. Lihat nih, muslim orang-orang Madinah dulu. Ada perempuan diganggu sehingga terbuka hijabnya, marah. Sekarang kita kaum muslimah diganggu, kita nggak ada yang marah, biasa aja. Ini kita perlu bertanya tentang keimanan kita. Baik, saking marahnya si laki-laki muslim ini karena melihat seorang perempuan muslimah diganggu, dia pukul pemilik toko yang mengganggu ini. Dan sekali pukul, hebatnya apa? Plek, out, selesai, KO. KO apa WO ya? Ya, KO sambil WO. Akhirnya orang Yahudi marah juga. Dipukullah si laki-laki ini, meninggal juga. Dikerubuti. Terdengarlah kabar ini ke telinga Nabi Muhammad SAW. Lihat, satu orang muslimah diganggu oleh Yahudi, kaum muslimin yang lain marah. Maka diseranglah Bani Qainuqa oleh kaum muslimin. Siapa duluan tadi yang membuat gara-gara? Yahudi. Pada perjanjiannya apa? Tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengejek, tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan. Karena dia sudah melanggar perjanjian, diserang oleh kaum muslimin, diusir dari Madinah. Ini yang pertama. Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Habis. Ketika diusir dari Madinah, kemana larinya? Ke Khaybar. Jadi ngumpul ya, yang dari Yaman ke Khaybar. Dari Madinah diusir, kemana ngumpulnya? Khaybar. Satu. Di Madinah tinggal dua, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Bani Qainuqa sudah diusir masuk ke Khaybar, tinggal dua. Ya. Tinggal dua, tiba-tiba setelah perang Badar, Bani Nadir ini punya sedikit problem dengan kaum muslimin. Kaum muslimin dengan tidak sengaja ketika perang Badar, terlukalah atau terbunuhlah salah seorang Yahudi dengan tidak sengaja, bukan dengan sengaja. Nah, karena telah membunuh orang Yahudi dengan tidak sengaja, maka mesti membayar namanya diyat. Ini sampai sekarang masih ada hukum diyat ya, hukum qisas dan hukum diyat. Maka Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat dua lagi datang ke Bani Nadir. Untuk apa? Membayar diyat. Diyat itu semacam denda. Karena dengan tidak sengaja telah membunuh orang Yahudi pada perang Badar. Dengan itikat baik, Nabi dan sahabatnya berempat datang ke kepala suku Bani Nadir akan membayar diyat dan denda sebagaimana perjanjian yang ada. Ketika Nabi sedang menunggu kepala suku di depan rumah kepala suku bersama sahabatnya yang tiga untuk perjanjian membayar denda pembunuhan tadi itu dengan tidak sengaja, maka orang Yahudi ngumpul di rumah kepala suku itu. Ketika ngumpul, mereka berkata, siapa yang berani naik ke lantai 2 dan membawa batu besar, nanti batunya dilemparkan, dijatuhkan ke atas kepalanya Muhammad. Begitu. Lihat, niatnya apa? Membunuh Nabi. Maka salah seorang
mengambil batu besar, lempeng besi, maka dia naik ke atas lantai 2 rumahnya. Di bawah ada Nabi, Abu Bakar dan 2 sahabat lainnya. Ya, akan dilemparlah batu besar lempengan ini pas di atas kepala kepala Nabi. Allah Ta'ala melalui Jibril mengkabarkan kepada Nabi, ada batu besar di atas akan dilemparkan ke kepala. Maka Nabi dengan izin Allah atas pemberitahuan Jibril segera bangkit dari duduknya dan lari. Abu Bakar tidak tahu, sahabat yang 2 juga nggak tahu. Tapi karena Nabi lari, maka yang 2 dan 3 sahabat ini juga ikut Nabi. Sampai nanti di sebuah tempat Nabi menceritakan rencana pembunuhan Nabi oleh siapa tadi? Bani Nadir. Oleh siapa? Bani Nadir. Dihafal ya, 2 minggu lagi ujian. Baik, karena upaya pembunuhan terhadap Nabi yang ketahuan itu, maka Nabi berikutnya memerintahkan Bani Nadir untuk meninggalkan Madinah. Diusir. Kenapa diusir? Karena merencanakan pembunuhan. Bani Nadir diusir dari Madinah. Ya. Kemana larinya? Ke Khaybar lagi. Ngumpul di Khaybar. Ya. Tinggal siapa? Tinggal Bani Quraisyah. Nah, Bani Quraisyah tadinya aman-aman saja. Sampailah nanti perang Khandaq. Tadi Bapak sebutkan perang Khandaq. Perang Khandaq ini provokator utamanya Bani Nadir, yang tadi sudah diusir dari Madinah. Maka dia membuat provokator, memprovokasi orang Quraisy, memprovokasi suku Ghatafan dan suku-suku lainnya, sehingga muncullah sampai sekitar 10.000 orang mengepung Madinah. Jadi dari depan 10.000 orang mengepung Madinah. Dari dalam Bani Nadir memprovokasi Bani Quraisyah untuk menyerang dari dalam. Jadi perang Khandaq itu perang yang berat. Dari luar 10.000 orang sudah mengepung Madinah, dari dalam orang Yahudi berkhianat. Jadi perang Khandaq atau perang Ahzab itu diserang dari dalam juga dari luar. Izin Allah nanti memporak-porandakan suku Ahzab. Ahzab ini artinya koalisi. Ahzab itu apa artinya? Tenang, kalau Allah sudah ingin berkehendak, koalisi sebesar apapun akan diporak-porandakan. Enggak, saya nggak bicara koalisi kakak itu, enggak, itu koalisi lain lagi lah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apapun koalisinya, dia Allah porak-porandakan. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas tentang perang Khandaq. Akhirnya Bani Quraisyah yang tadi berkhianat dari dalam juga diusir. Diusir ngumpul di mana? Di Khaybar lagi. Jadi orang-orang Yahudi ngumpul semua di Khaybar, membangun tambahan-tambahan bentengnya yang tadi jadi sekitar 10 benteng. Berapa bentengnya, Pak? 10 benteng. Baik, jamaah yang Allah. Tapi Nabi belum bisa mengkotak-katik Khaybar. Kenapa? Karena setelah perang Khandaq, Nabi ada peristiwa lagi namanya perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Itu hasilnya gencatan senjata antara Madinah, orang Muslim di Madinah, dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Gencatan senjata 10 tahun. Gencatan senjata berapa? 10 tahun. Jadi untuk sementara selama 10 tahun orang-orang Quraisy di Mekah tidak mengganggu lagi orang-orang Madinah. Ini sebuah keuntungan besar bagi kaum muslimin di Madinah. Yang selama ini Quraisy mengganggu terus, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan seterusnya. Selama 10 tahun perjanjian
Hudaybiyah ada gencatan senjata. Nah, pada masa gencatan senjata itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi baru untuk pengembangan dakwah Islam. Selama ini yang mengganggu dua, orang-orang Quraisy di Mekah dan orang-orang Yahudi yang tadinya di Madinah sekarang ngumpul di mana? Di Khaybar. Maka Nabi SAW memutuskan agar tidak ada lagi yang mengganggu dakwah Islam, tidak ada lagi yang mengganggu perjuangan kaum muslimin, tidak ada lagi yang menghalang-halangi penyebaran risalah Islamiyah. Maka Nabi bersama sahabat memutuskan untuk menyerang Khaybar. Sebelumnya kaum muslimin diserang oleh Quraisy, diserang oleh sekutu ahzabnya Quraisy. Kata Nabi, dulu kita diserang, sekarang kita menyerang. Maka Nabi mempersiapkan pasukan pada tahun 628 Masehi atau tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah dipersiapkanlah pasukan terkumpul 1.400 orang menurut Imam Ibnu Ishaq, 1.600 orang menurut para ahli sejarah Islam lainnya. Berapa Pak? 1.400 atau 1.600 dengan 200 ekor kuda sebagai pasukan kavaleri. Berapa pasukannya? 1.400 plus 200 ekor kuda. Ini pasukan Nabi. Pasukan Khaybar berapa? Kira-kira ada usulan berapa pasukan Khaybar? Halo, ya? 4.000. Berapa lagi? Nanti dapat giveaway katanya. 10.000. Pasukan Khaybar terkumpul 10.000. Jadi 1.400 menyerang pasukan yang jumlahnya berapa? 10.000. Berhasil gak kira-kira? Kalau hitungan biasa. Halo? Ini sekaligus mengingatkan yang nyender-nyender. Makin menyender makin khusyuk. Saking khusyuknya sampai tenang. Jadi benar Bapak-bapak yang Allah muliakan, zikir itu membuat hati menjadi tenang. Apa kata Allah di surat Ar-Ra'd di ayat 28 tuh? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi saking tenangnya. Saking tenang. Baik, kembali ke kisah tadi. 1.400 ingin menyerang 10.000. Dan yang diserang itu Bapak-bapak yang Allah muliakan 10.000 di balik benteng-benteng besar. Dan sampai sekarang Yahudi senangnya bikin benteng, bikin tembok. Lihat di Palestina, di jalur Gaza, sepanjang jalur Gaza puluhan kilometer dipasang apa? Tembok-tembok setinggi hampir 3-4 meter. Tinggi temboknya 3-4 meter. Beberapa kaum muslimin yang mau sekolah harus manjat tembok, dibikin tangga, nanti mereka loncat. Nanti pulangnya naik tangga lagi. Begitu. Kenapa? Trauma, ketakutan, kekhawatiran. Anak muda bilang parno. Apa arti parno, Pak? Paranoid, ketakutan yang berlebihan, anxiety. Jadi di balik benteng-benteng itu ada sekelompok manusia yang ketakutannya sangat tinggi. Lihat tentara-tentara Israel sekarang megang senjata, gagah, lengkap, anti peluru, tapi berhadapan dengan anak kecil. Itu kan tandanya apa? Pengecut, tentara pengecut, pakai panser tebal-tebal, anti peluru, macam-macam. Berhadapan dengan cuman anak muda yang megang apa? Batu sama ketapel sama beberapa kayu. Tapi itu menunjukkan memang begitulah mentalnya Yahudi dari dulu.
Singkatnya jemaah yang Allah muliakan, Nabi dengan 1.400 orang dan 200 tentara berkuda kavaleri itu bergerak dari Madinah menuju Khaybar. Naik apa Pak? Tank, panser, pasukan lapis baja, amfibi, tidak ada. Naik apa Pak? Ya tadi itu cuma 200 ekor kuda yang punya kuda, dan yang selebihnya apa? Jalan kaki. 3 hari 3 malam Nabi bergerak dari Madinah menuju Khaybar, jalan kaki. Kita baru jalan kaki 10 menit, ikut pawai sudah pegel-pegel ya. Baik, sampailah Nabi biasa merencanakan sebuah perjalanan sampai di tempat target itu sebelum subuh. Jadi kaum muslimin biasanya harus bangun sebelum subuh. Apa ya? Bangun apa? Sebelum subuh, bukan setelah subuh. Nah, Nabi sampai sebelum subuh. Lalu diaturlah tempat, Nabi tempatkan sebuah markas, tapi oleh sahabat yang lain diingatkan. Habib Al-Munzir namanya. Wahai Nabi, apakah markas yang telah engkau tentukan ini wahyu dari Allah atau fikiranmu saja? Sahabat begitu Pak, kalau nanya sama Nabi, lembut-lembut, nggak berani keras-keras, nggak berani langsung protes, tapi lembut. Apakah tempat yang telah engkau tentukan ini hidayah petunjuk dari Allah atau engkau tentukan sendiri? Nabi katakan, ini aku tentukan sendiri. Apakah ada usulan? Sahabat ini mengusulkan pindah tempat markas. Ya. Maka kenapa? Pendapat pertama, lebih dekat. Kedua, lebih terjangkau oleh kalau panah itu dilemparkan dan tombak itu dilontarkan. Ya. Lalu dibalik kebun kurma sehingga susah untuk diterobos oleh pasukan musuh. Maka Nabi pindah. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh mengusulkan suatu masukan, boleh mengusulkan suatu strategi. Ya. Bahwa hubungan Nabi dan sahabat bukan hubungan yang kaku. Kalau nggak ada dari Nabi nggak boleh, bukan. Sahabat boleh mengusulkan. Dan banyak sekali hal-hal yang usulan sahabat dan Nabi terima. Bahkan Nabi sudah wafat pun banyak sahabat-sahabat yang mengusulkan hal baru. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang mulhimin, banyak mengilhamkan hukum baru setelah Nabi wafat. Ya. Dan banyak sekali hal-hal yang mutaghayyirat yang memang harus berubah hukumnya sesuai dengan keadaan yang memang boleh berubah. Jadi di dalam hukum ini tidak harus kaku sekali. Jika Nabi tidak kerjakan tidak boleh dan langsung disebut bid'ah, bukan. Ini perlu dibahas panjang tentang bid'ah ini. Ya. Jangan yang ini bid'ah, yang ini tidak bid'ah. Ini perlu dibahas lebih panjang. Siapa yang pernah melempar jumroh ketika haji? Ada yang pernah haji Pak ya? Halo? Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah untuk bisa haji. Amin. Lihat bapak-bapak, ibu bapak-bapak boleh cek jumroh. Jumroh tahu ya? Tempat melempar apa nama itu? Batu Pak ya, haji ya? Tempat melempar jumroh itu tempat melempar jumroh. Jumroh 100 tahun yang lalu itu cuman sekitar 1 meter lingkaran dengan diameter 1 meter. Lingkaran 1 meter diameternya, lalu tonggak sekitar 3 meter. Panjangnya 3 meter, tingginya. Itu jumroh 100-200 tahun yang lalu. Sekarang jumroh itu Bapak bisa lihat 4-5 lantai. 4-5 lantai. Lebarnya Pak, lebar jumroh itu, lebarnya itu 12 meter. Silakan cek di Google. Lebarnya jumroh Jamarot sekarang sebutnya itu 12 meter. Dan bukan 1 lantai, yang terbaru bahkan 6 lantai. Itu bid'ah bukan? Halo? Ya. Sehingga sekarang orang masuk jumroh bisa naik, ada yang lewat tangga, ada yang lewat eskalator, saya tinggal diam doang jalan. Ya. Lalu milih lantai berapa? Nggak perlu desek-desekan lagi. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Saya tanyakan, itu bid'ah bukan? Halo? Bid'ah. Berarti boleh nggak? Bukti ada gitu. Ini contoh saja. Mohon maaf. Tidak berniat apa-apa. Hanya ingin menggambarkan ada hal-hal yang mutaghayyirat yang boleh berubah, ada hal-hal yang sabitun tidak boleh berubah. Kembali ke tadi, sahabat ini mengusulkan markas dan akhirnya takrir Nabi membolehkan pindah markas. Benteng yang ditarget pertama, benteng yang paling besar, namanya benteng Naim di daerah Na'at, salah satu benteng di sekitar Khaybar. Ada 10 benteng. Nabi mentargetkan benteng yang paling besar dulu. Kenapa? Kalau benteng yang paling besar ini ditembus, maka benteng-benteng yang lain insya Allah bisa ditembus. Insya Allah ditembus. Begitulah target Nabi. Maka Nabi bermarkas di dekat benteng Naim, daerah Natat, ya, disebutnya begitu. Maka dipersiapkanlah pasukan untuk menerobos benteng Naim ini. Di dalamnya, sebagaimana saya katakan, adalah orang-orang Yahudi biasa membuat senjata. Mereka jago mencetak senjata, jago main logam, jago mencampur-campur material. Kalau bahasa sekarang advance material maju, mencampur logam. Saya teringat kisahnya Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Ya. Bagaimana Zulkarnain waktu itu berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ada sebuah kaum yang minta kepada Zulkarnain, atuni zubarul hadid, berikanlah kami benteng yang bisa memisahkan antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Zulkarnain mengambil material hadid. Hadid itu besi, nanti dicampur dengan tembaga, jadilah benteng. Yang wallahu a'lam di mana benteng ini sekarang. Karena kalau benteng ini jebol, maka Ya'juj dan Ma'juj akan merusak bumi. Yufsidu fil ardh. Dan ini merupakan tanda-tanda kiamat nanti. Baik, ini babnya lagi. Kembali ke kisah itu, maka Nabi menyasar benteng yang paling kuat yang di dalamnya banyak sekali senjata. Jamaah yang Allah muliakan, hari pertama bendera perang diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bendera Nabi ada 2, ada yang hitam, dasarnya hitam, benderanya tulisannya putih, ada yang dasarnya putih, tulisannya hitam. Ya. Kalau orang dulu HTI ketika masih ada nyebutnya Al-Liwa dan Ar-Royah. Ya. Baik, maka bendera pertama diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menerobos benteng Naim ini. Umur Abu Bakar mungkin sekitar 55-56 lah, masih di bawah 60 tahun. Ya. Karena beliau lebih kurang 2-3 tahun di bawah Nabi. Ya. Nabi hijrah 53, Abu Bakar berarti sekitar 52. Ini kan terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, berarti sekitar 56, masih di bawah 60. Masih di bawah 60, Abu Bakar masih bisa menjadi seorang panglima perang. Kita umur 50 mulai asam urat, lagi Pak, kolesterol, darah tinggi, gula darah, jalan dikit capek. Ini memang orang Muslim sekarang mesti berpikir, ya, kekuatannya lemah. Diajak rapat sampai jam 8 udah tidur. Diajak berpikir dikit capek. Ini bahaya. Ini mesti kita ubah situasi ini. Anak-anak kita besok mesti seger, mesti cerdas. Balik tadi. Maka satu hari pertama Abu Bakar tidak bisa menerobos benteng tersebut. Hari kedua, hari ketiga tidak bisa menerobos. Maka kemudian Nabi mengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dengan sahabat yang lain, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Potongan ini terdapat dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq. Diserahkanlah kepada Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Seorang sahabat yang sangat kuat, sangat cerdas, strategis. Akan diserahkan untuk bisa menembus benteng Naimnya orang-orang Yahudi di Khaybar. Ternyata sampai hari ketiga juga, hari keempat, hari ke-6 belum tembus juga.
Jamaah yang Allah muliakan, kalau sebuah pasukan, bayangkan sebuah pasukan 1.400 orang nerobos benteng, belum tembus-tembus juga, kira-kira di dalam hati mereka ada apa? Hah? Halo? Mulai apa? Mulai down semangatnya, mulai putus asa, mulai turun gairahnya. Maka pada hari sekitar 6, 7, 8 itu Nabi, setelah belum tembus juga, Nabi kumpulkan sahabat-sahabatnya. Ini sosok pimpinan begitu. Ketika target-target pembangunan lagi tidak tercapai, belum tercapai, maka perlu membangun semangatnya. Nabi bakar lagi semangat sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabat, betapa Allah memuliakan orang yang berjihad di jalan Allah. Allah akan membalas mereka dengan balas yang berlipat-lipat. Jika mereka wafat, Allah akan memberikan mereka pahala syahid. Orang-orang yang syahid, Allah berikan rezeki yang banyak. Wahum yurzaqun, surah Ali Imran saja. Dan begitu seterusnya. Besok, ini yang penting. Nabi katakan, besok kita akan angkat pemimpin yang bisa menerobos bentengnya Khaybar. Pemimpin itu dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jamaah yang Allah muliakan, kalaulah Nabi atau kita atau siapapun yang mendengar kisah ini, kira-kira bangkit gak semangatnya? Halo? Pertama, semangat mereka bangkit kembali. Yang kedua, kira-kira kalau dibilang besok aku akan serahkan bendera ini kepada seseorang pemimpin yang bisa menerobos benteng, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Allah mencintai dia juga, orang berebut gak jadi pemimpinnya? Halo? Siapa yang gak pengen mendapatkan bendera panglima perang dengan janji Allah dan Rasulnya mencintai dia? Hadis riwayat Bukhari. Semua pengen. Bahkan dikatakan sahabat waktu itu menaikkan leher mereka. Bahasanya begitu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Kenapa? Pengen dilihat Nabi, agar besok pagi ditunjuk menjadi pemimpin yang bisa nerobos benteng Naim di Khaybar. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan dalam sebuah hadis, tidak pernah aku berharap untuk menjadi panglima kecuali saat itu. Nanti di dalam keterangan berikutnya, ternyata Umar tidak terpilih menjadi panglima itu. Tapi karena dia berharap, dan dia merasa bahwa berharap menjadi panglima adalah tanda kutip sebuah ketidakbetulan atau kesalahan, maka Umar bin Khattab nanti mengeluarkan kafarat. Beberapa lama dia bersedekah untuk menebus tanda kutip kesalahan berharap jadi pemimpin. Jadi jamaah Allah, menurut Umar, dan Umar radhiyallahu anhu ini adalah orang betul mulhib, berharap jadi pemimpin itu tidak betul. Bahkan perlu menebus kesalahan, sangat berharap jadi pemimpin. Baik, besok paginya biasa sebelum subuh Nabi mengumpulkan para sahabat. Lalu mereka sholat subuh berjamaah sambil berdoa yang panjang agar pada hari itu mereka bisa menerobos benteng Yahudi ini di Khaybar. Setelah selesai sholat, maka Nabi mengumpulkan mereka. Sebagaimana janjinya semalam. Nabi kemudian berkata, aku akan berikan bendera ini kepada pimpinan yang akan aku tunjuk. Semua berharap dirinya menjadi pemimpin yang ditunjuk. Tapi kemudian Nabi berkata, mana Ali? Siapa? Mana Ali? Artinya siapa yang akan ditunjuk Nabi? Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Maka sahabat bilang, Ali tidak datang saat pagi subuh itu. Kenapa? Matanya sakit. Apa yang sakit? Mata Ali sakit. Nabi katakan, tunjuk seseorang, jemput Ali. Maka ditunjuklah salah seorang untuk menjemput Ali di tendanya. Maka dijemputlah Ali radhiyallahu an di tendanya menghadap Nabi. Kemudian jamaah yang ini terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi, lalu terdapat dalam surah Ibnu Hisham. Nabi lalu meludah ke tangannya
Lalu ludahnya itu ditempelkan ke matanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dengan izin Allah, sakit matanya Ali bin Abi Thalib itu sembuh. Dan Ali bin Abi Thalib katakan dalam keterangan yang lain, setelah itu aku tidak pernah lagi sakit mata selama hidup. Ya. Wallahu alam, saya tidak berani mengambil hukumnya. Nanti kalau anak sakit mata diludahin gitu ya. Wallahu alam. Ini saya nggak berani mengambil hukumnya. Ini para ustadz nanti yang lainnya. Tapi begitulah kisahnya begitu ya. Sebagai mengatakan ini mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, setelah bersih matanya, maka diserahkanlah apa tadi? Bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian berangkatlah mereka menuju benteng. Dan Ali bin Abi Thalib di depan benteng teriak langsung. Ini memang caranya Ali. Wahai panglima sana namanya Maslamah bin Al-Harith. Wahai panglima Khaybar, keluarlah dan bertarunglah denganku. Ya, ini gaya, kalau kata anak sekarang bilangnya apa? Gentle. Gentle. Kalau perang ya begitu, gentle. Perlu keberanian, perlu kesungguhan. Apa kata Ali? Aku, ini bahasa Indonesianya, ibuku memanggil aku Al-Haidar. Al-Haidar itu artinya singa kuat. Ibuku memanggilku Al-Haidar. Dan itu menandakan aku tidak akan kalah dalam duel saat itu. Maka keluarlah Maslamah Al-Haris, duelah Ali bin Abi Thalib dengan panglima sana. Tanteng gitu ya. Berdentinglah pertemuan antara pedang itu, maka jatuhlah panglima Al-Khaybar. Jatuh dan tewas. Jamaah yang Allah muliakan, para tentara Khaybar ketika melihat panglimanya tewas, mulai down semangatnya dan kocar-kacir mereka. Saat itulah Ali kemudian menerobos benteng. Terbukalah pintu benteng. Cuman Ali dikerubuti oleh banyak orang. Ketika dikerubuti oleh banyak orang itu, terjatuhlah apa namanya itu? Namanya yang apa buat perang dijaga itu? Tameng. Terjatuhlah tamengnya Ali bin Abi Thalib. Sementara orang banyak mengerubuti Ali bin Abi Thalib. Disitulah ada sebuah mukjizat Ali bin Abi Thalib, karomah Ali. Ali dengan kekuatannya mengambil pintu benteng Naim di Khaybar. Dicopot pintu bentengnya itu, dan pintu benteng itulah yang dijadikan sebagai apa? Tamengnya Ali. Dan terus dengan pedangnya Ali dan tameng dari tangan kirinya yang merupakan pintu benteng itu, Ali menerobos pasukan Khaybar yang berjumlah 10.000 orang itu. Sampai akhirnya sahabat juga masuk ke dalam benteng dan benteng itu ditaklukkan. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa ketika selesai peperangan, 10 orang mencoba mengangkat tamengnya Ali yang merupakan pintu benteng. 10 orang coba mengangkat. Bisa gak? Tidak bisa. Lalu 40 orang coba mengangkat tameng yang terbuat dari pintu bentengnya Khaybar itu. 40 orang juga ternyata tidak bisa. Sampailah 80 orang mengangkat pintu benteng itu juga tidak bisa. Tetapi Ali mengangkatnya apa? Sendirian. Jamaah yang Allah muliakan, akhirnya benteng Naim ditaklukkan. Kemudian benteng-benteng lain juga ditaklukkan, sehingga seluruh benteng akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Orang-orang Khaybar kemudian ditawan. Ada satu Bani Yahudi yang tidak ditawan, yaitu Bani Nadir. Semua tawanannya dibunuh. Jadi Nabi SAW membedakan hukum. Mana orang-orang yang berperang ya, sebagai musuh, tapi memang berperang saja, dengan orang-orang yang berperang sebagai musuh tapi provokator.
Ya. Bani Nadir ini provokator. Sejak perang Ahzab ya, atau perang Handaq itu sudah provokator. Jadi tawanan Bani Nadir tidak ada yang dilepaskan. Di bahasa kita apa ya? Dituntaskan semua. Yang lain Bani Quraizo, Bani Qainuqa dan orang-orang asli Yahudi yang memang dari Khaybar ditawan. Para anak-anak kecilnya dan perempuan-perempuannya juga ditawan. Waktu itu masih ada hukum perbudakan. Jadi tawanan itu nanti menjadi budak. Lalu bagaimana pemilikan tanahnya? Pemilikan tanah dikembalikan kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka membayar 1 jizyah dan membagi hasil kebunnya. Ya, hasil kebunnya. Antara orang yang ditawan dengan orang yang dibunuh tidak seimbang. Banyak kan ditawan, dilepaskan tapi ditawan. Ini untuk yang dibunuh sedikit sekali yang dari Bani Nadir. Ini untuk menunjukkan hukum peperangan. Hukum peperangan. Ya. Biasanya, balik ke sejarah sebelumnya, biasanya perang Romawi Yahudi, Nasrani Yahudi, Yahudi Nasrani. Kalau salah satu di antara mereka menang, itu langsung buheng namanya itu. Pernah dengar buheng? Apa? Bumi hangus. Ya, Yahudi perang di Palestina, Baitul Maqdis. Menang Yahudi, maka Nasrani dihabiskan. Nasrani perang di Palestina, menang atas Yahudi, Yahudi habis, bumi hangus. Inilah, tapi ketika Salahuddin Ayyubi, ini contoh saja, menang di Palestina, ya Nasrani kalah, Yahudi kalah, tidak ada yang bumi hangus. Maka dulu ingat gak ada film King of the Heathen, ya, peperangan Salahuddin Al-Ayyubi di bumi Palestina terhadap Nasrani. Richard the Lionheart gitu namanya ya, panglimanya Richard yang berhati singa. Ya. Richard ini raja Inggris yang menjadi panglima perang waktu itu kalah. Tidak ada bumi hangus. Tidak ada bumi hangus. Kenapa? Beliau mencontoh Nabi ketika perang Khaybar. Tidak ada bumi hangus kecuali sedikit sekali orang-orang Bani Nadir. Mereka dibiarkan hidup, kebun-kebunnya tidak ada yang dirusak, silakan untuk ditanami kembali. Nanti hasilnya dibagi 2. Perempuan-perempuannya tidak ada yang diganggu kehormatannya kecuali mereka memang dinikahi sebagaimana aturan waktu itu ya. Perbudakan karena memang masih ada hukumnya. Jamaah yang Allah muliakan, ini menunjukkan begitulah kaum muslimin ketika memenangi peperangan. Bukan karena kebencian, tetapi memang karena sebuah misi dakwah Islamiyah. Tadi sudah ada bel ya, bel pulang. Sebenarnya ada kasus kecil saja, saya ringkas saja. Setelah selesai peperangan, ya, Nabi biasa tidak langsung balik Madinah sekitar 3-5 hari untuk beristirahat di tempat peperangan tersebut. Nah, ketika Nabi beristirahat sebelum balik Madinah, ada istri dari panglima perang Khaybar namanya Zainab binti Al-Harith, itu tanda kutip berencana membunuh Nabi. Caranya gimana? Caranya dia memberikan makanan, ya, memberikan makanan yang disukai Nabi. Hebat ya, perencanaannya itu bukan perencanaan ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi perencanaan yang matang. Dia cari, kalau bahasa sekarang survei. Tahu survei ya? Survei, dia survei. Ya. Nabi kalau makan kambing sukanya bagian mana? Dia survei dulu. Oh ternyata Nabi kalau makan kambing sukanya bagian apa? Paha. Bagian paha. Makanya orang kalau lagi kurban berebutnya daging. Gitu. Maka dia mempersiapkan kambing yang sudah dibubuhi racun. Racun terbanyaknya ada di bagian paha. Karena dia tahu di bagian paha itulah Nabi suka. Jangan tanya saya paha kanan atau paha kiri ya. Saya nggak tahu kanan atau kiri, depan atau belakang paha. Maka diserahkanlah makanan itu.
dengan perkataan ini persembahan dari kami kepada kaum muslimin yang memenangi peperangan. Sahabat Bishr ya, makan banyak. Cuman sahabat Bishr yang makan banyak, yang lain makan sedikit saja. Nabi sudah megang pahanya dan sudah digigit paha yang sudah dibubuhi racun paling banyak itu. Ketika digigit itulah Nabi dapat wahyu bahwa bagian paha itu banyak racunnya. Kemudian Nabi berhenti dan muntahkan bagian yang sudah dimakan dikit dimuntahkan. Perempuan ini diapain? Ditangkap, dibunuh? Tidak. Ini hadis riwayat Muslim. Dan dibunuh. Ya. Kenapa nggak dibunuh? Karena belum ada kurban. Tapi 3 hari kemudian Bishr tadi yang makan banyak wafat. Maka dipanggillah perempuan ini. Apa niatmu meracuni kami? Apa kata si perempuan? Aku ingin membuktikan engkau nabi atau bukan. Kalau engkau nabi, pasti ada turun perintah dari Tuhanmu, jangan makan. Kalau engkau bukan nabi, engkau akan makan dan wafat. Nabi mikir-mikir, ini orang nekat juga. Tapi alhamdulillah terbukti Nabi tidak wafat. Nah, dia akhirnya masuk Islam. Tapi karena setelah membunuh sahabat tadi ini, terbunuh 1 orang, maka dia dihukum. Dihukum kisos, membunuh, maka balasnya apa? Dibunuh juga. Tapi sudah masuk Islam duluan. Jamaah yang Allah muliakan, banyak lagi potongan-potongan kisah dalam perang Khaybar, tetapi waktu harus kita tuntaskan. Ada beberapa hal yang perlu kita ambil sebagai hikmah. Pertama, strategi perjuangan Nabi. Jamaah yang Allah muliakan, kita paham sekali bahwa Nabi hidupnya semua sunnah. Ibadahnya juga bagian dari sunnah. Makannya juga bagian dari sunnah. Tetapi yang perlu kita tekankan, sunnah juga perlu strategi. Jangan sekedar ubudiyahnya yang sunnah, tapi strategi Nabi juga sunnah. Ini ya para ahli-ahli harokah dan dakwah mempelajari sirah untuk menjadi bahan strategi dalam dakwah. Bahwa berdakwah perlu strategi. Jika tidak pakai strategi, nanti dakwah kalah terus. Dakwah terpinggirkan terus. Dakwah jadi seolah-olah dilecehkan terus. Bahkan na'udzubillah, karena tidak pakai strategi, ada orang yang berantem karena dakwah. Ada orang yang, mohon maaf, tidak tegur-teguran karena perbedaan strategi dakwah. Ada orang yang saling menjatuhkan karena perbedaan strategi dakwah. Ini bahaya. Bahwa dakwah perlu strategi. Di balik strategi itu adalah tujuannya satu, bagaimana memenangkan dakwah Islamnya. Dan strategi itu bagian dari sunnah. Pertama. Kedua, tentang kepemimpinan, leadership. Ini perlu dibangun. Lihatlah Nabi memilih Abu Bakar, Umar, Utsman jarang ikut perang atau jarang jadi panglima, Ali bin Abi Thalib. Ini bagian dari membangun leadership, manajemen, bahasa sekarangnya, kepemimpinan. Dan itu perlu dilatih, perlu dikembangkan. Dan ketika itu terjadi, orang tidak harus berharap menjadi pemimpin. Dalam bahasa hukum dikatakan, jangan pilih orang yang berniat banget jadi pemimpin. Tetapi ketika sudah dipilih jadi pemimpin, maka dia harus amanah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting buat kita yang usianya sudah menjelang berapa ya? Ya 50-an. Atau yang belum, perlu perhatikan fisik. Perlu apa? Perhatikan kesehatan. Bapak yang Allah muliakan, Nabi mengajarkan kesehatan. Terbukti Nabi milih makanan, milih pelajaran, milih kekuatan. Ya, dalam Quran itu ada Al-Baqarah 240-an, ketika pemilihan Jalut dan Tolut siapa pemimpinnya, dikatakan oleh Allah bastotan fil ilmi wal jism. Pemimpin yang dipilih itu kuat dari segi ilmu dan kuat dari sisi kesehatan. Fil ilmi wal jism. Kaum muslimin perlu memperhatikan kesehatan.
terutama generasi muda. Lihat, cara bagaimana menghancurkan generasi muslim adalah dirusak kesehatannya, dirusak akalnya, dirusak paru-parunya, dirusak darahnya. Narkoba, rokok, minuman keras, hidup tengah malam, apa tuh? Lupa saya. Pokoknya yang gemerap-gemerap itu namanya dugem, begadang sana begadang, itu merusak kesehatan kaum muslimin, sehingga pemuda-pemuda muslim hancur kesehatannya. Lalu apa kita bisa harapkan dari pemuda-pemuda yang hancur kesehatannya? Habis. Jangankan mau sholat tahajud 11 rakaat, bangun subuh pun susah. Ini perlu kita perhatikan. Makanya pembinaan generasi muda itu menjadi salah satu tujuan kita untuk menjadi kekuatan kaum muslimin. Mereka harus cerdas, kuat, sehat, pintar, punya kepemimpinan. Ya. Kalau bahasa sekarang, menjadi generasi emas tahun 2045. Tapi kalau melihat tawuran sana meninggal satu plek, kemarin di mana ya? Di daerah Narogong ya? Di sini. Iya. Ya Allah, sedih Pak. Sedih. Terserang sana pakai parang segede-gede apa itu. Serang sana pukulin meninggal, pukulin sana serang meninggal. Nah, ketangkep bawa narkoba sekian gram. Kita mau bangun apa negeri ini? Gitu. Yang repotnya lagi pelakunya siapa? Ya para oknum-oknum. Yang dagangnya juga oknum, yang memperjualbelikannya juga oknum. Para penegak hukumnya malah terlibat dalam penghancuran generasi muda. Nauzubillah. Jamaah yang Allah muliakan, tidak ada tujuan apa-apa dalam pembahasan ini kecuali kebaikan buat kita semua. In uridu ila islah. Kita berharap ini kebaikan buat kita, kebaikan buat kaum muslimin, kebaikan buat negara yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ada masukan, pertanyaan, tambahan, komentar mungkin sebelum kita tutup? Zainab ini yang salah satu istri Nabi itu bukan lain, ini Zainab Al-Haris. Nanti ada istri Nabi Zainab juga. Ya, Zainab yang istri Nabi itu Zainab binti Jahash. Saudaranya Abdullah bin Jahash. Ya. Beda. Memang Zainab ini banyak ya. Di kita ada Zainab yang Sidul ya. Lain. Ada lagi jamaah yang mau menjaga? Cukup ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat dan tidak sesuai atau menyakitkan atau kurang nyaman. Tidak ada harapan apa-apa kecuali kebaikan buat kita semua. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.